dan dipakainya penggunaan jangka panjang. Selanjutnya, uji toksikologi pada hewan coba juga dilihat apakah dia mengakibatkan kelainan pada janin atau teratogenisitas, atau dia mengakibatkan kanker, ya, dia mengakibatkan nanti ada sel kanker atau karsinogenisitas, atau bahkan menyebabkan mutagen, artinya terjadi mutasi gen, atau juga dilihat apakah calon obat baru ini setelah dipakai dia menyebabkan ketergantungan atau tidak, ya. Ini gambarnya kalau uji praklinik itu pada organ terpisah, pada sel, atau juga pada hewan. Hewannya dicobakan dari yang terkecil sampai yang DNA-nya menyerupai manusia. Mirip-mirip, ya. Nah, kalau sudah lolos dari uji praklinik, artinya sudah dicobakan kepada beberapa hewan, mulai masuk ke uji klinik, yaitu dicobakan ke manusia. Itu ada 4 fase, di mana fase pertama itu dilakukan pada sukarelawan sehat. Artinya, pada uji klinik fase 1 itu dipakai orang-orang yang tidak punya penyakit sama sekali. Subjeknya 20 sampai 50 orang. Yang diteliti adalah keamanan dari obatnya. Secara logika saja kalau orang sehat dikasih obat, harusnya tidak ada pengaruh walaupun obat itu bereaksi dalam tubuh. Kayak kita kalau kita, sehat kemudian kita dikasih Panadol, itu kan pasti ya nggak akan berpengaruh apa-apa karena badan kita nggak panas gitu. Walaupun obatnya bereaksi dalam tubuh gitu ya. Nah, yang diteliti pada uji klinik fase 1 adalah keamanan dari obatnya. Dikasih ke orang yang sehat, apakah dia punya efek samping? Apakah dia menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan? Itu yang dilihat pada uji klinik fase 1. Yang diteliti adalah sifat farmakodinamik dan farmakokinetik pada manusianya. Dilakukan secara terbuka, artinya yang sukarelawannya tahu mau dikasih obat apa, dokternya juga tahu dia kasih obat apa. Itu namanya terbuka. Kemudian dilakukan tanpa pembanding. Jadi tanpa melihat kalau dibandingkan dengan obat yang sama, dengan obat standar itu bagaimana. Uji klinik fase 1-nya lolos, masuk ke uji klinik fase 2. Uji klinik fase 2 ini dilakukan pada pasien yang nantinya akan diobati oleh obat ini. Misalnya ada obat baru untuk ginjal. Berarti pada uji klinik fase 2 itu dipakai sukarelawan atau pasien yang punya penyakit ginjal. Dengan catatan dia hanya punya penyakit ginjal saja tanpa punya penyakit penyerta lainnya. Subyeknya itu 100 sampai 200 pasien. Karena tadi dicobakan ke orang yang akan diobati oleh obat baru ini, maka yang diteliti adalah efek terapinya. Khasiatnya bagaimana pada manusia, gitu ya. Kemudian akan ditemukan, kisaran dosis, sehingga nanti bisa menetapkan dosis optimal. Juga tetap diteliti keamanan obat. Pada uji klinik fase 2 itu dibandingkan dengan placebo, yaitu obat-obat yang tidak punya zat aktif, atau bisa dibandingkan dengan obat standar. Dilakukan secara acak dan tersamar ganda, artinya pasiennya dan dokternya sama-sama nggak tahu obatnya apa, jadi hanya panitianya saja yang tahu. Dan ini harus dilakukan oleh dokter ahli. Sudah lolos uji klinik fase 2, lanjut ke uji klinik fase 3. Sama dengan uji klinik fase 2, ini dilakukan pada pasien yang nantinya akan diobati oleh obat ini. Dengan catatan, kalau uji klinik fase 2 tidak boleh ada penyakit lainnya, kalau uji klinik fase 3 harus punya penyakit lain.
Ya, jadi ginjal dengan diabetes, ginjal dengan hipertensi dan sebagainya. Bahkan untuk uji klinik fase 3 itu disukai kalau yang komplikasinya banyak. Subjeknya paling sedikit 500. Pada uji klinik fase 3 dilihat lagi, memastikan kembali efek terapinya bagaimana. Dan dilihat apakah ada efek samping lain yang mungkin akan timbul pada uji klinik fase 3 ini yang tidak terlihat di uji klinik fase 2. Kemudian dilihat juga keamanan obatnya, kemudian dibandingkan dengan obat yang sama, tapi dosisnya harus berbeda. Dibandingkan dengan placebo, dibandingkan dengan obat standar. Pengujiannya dilakukan secara acak dan tersamar ganda. Untuk uji klinik fase 3 boleh dilakukan oleh dokter yang kurang ahli. Kalau sudah lolos uji klinik fase 3, maka obat baru boleh dipasarkan. Apakah sudah selesai uji kliniknya? Belum. Ini masih ada ya uji klinik fase 4. Dan ini uji klinik yang lumayan panjang. Kenapa? Karena uji kliniknya itu dilakukan terhadap obat setelah berada di pasaran. Jadi mungkin sering dengar bahwa ada beberapa obat yang sudah lama sekali kita kenal, kita biasa konsumsi, tiba-tiba harus ditarik dari peredaran karena ada orang yang meninggal karena obat itu mengakibatkan efek samping yang sangat merugikan. Ya, karena memang pemakaian dalam jangka panjang baru terlihat setelah di uji klinik fase 4. Gitu ya. Nah, uji klinik fase 4 ini yang diamati adalah efek samping pada frekuensi penggunaan yang rendah atau efek samping pada penggunaan bertahun-tahun. Juga dilihat efektivitas obat pada pasien punya penyakit berat, pasien dengan penyakit ganda, pada anak-anak, pada usia lanjut, dan obat yang dipakai berkali-kali. Juga dilihat efek obat baru ini terhadap angka kesakitan. Jadi artinya kita perlu tahu apakah dengan adanya obat baru ini penyakitnya menjadi berkurang. Jadi masyarakat yang terkena penyakit yang diobati itu menjadi berkurang. Atau bahkan sama aja. Kalau sama aja ya nggak perlu ada obat baru. Juga dilihat efek obatnya terhadap angka kematian. Dengan adanya obat ini, bagaimana jumlah kematian karena penyakit tersebut. Kalau gara-gara obat baru itu penyakitnya, angka kematiannya menjadi rendah, berarti obatnya bagus, bisa diteruskan. Tapi dengan adanya obat itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap angka kematian, bahkan makan semakin tinggi, bisa jadi obat tersebut harus ditarik. Nah, uji klinik fase 4 juga melihat efek baru dari obat. Banyak sekali obat yang dikeluarkan menjadi obat baru untuk suatu apa ya, kegunaan yang lain, tapi setelah di pasaran efek sampingnya malah yang lebih disukai gitu. Nah, itu banyak timbul di uji klinik fase 4. Mungkin ada yang bisa kasih contoh efek baru di uji klinik fase 4? Bisa kasih contoh? Ada yang tahu? Ada yang paham? Yang laki-laki sih contohnya. Ada yang tahu? Jadi tahu sildenafil? Enggak, Bu. Tahu Viagra? Enggak, Bu. Tahu, Bu. Tahu, Fahmi tahu. Jadi obat sildenafil itu
itu pertama kali dikeluarkan sebagai obat baru adalah untuk obat jantung. Ternyata efek sampingnya banyak disukai. Kenapa? Memperpanjang masa ereksi. Akhirnya dia diteruskan menjadi obat afrodisiaka. Nah, akhirnya mulai dipikirkan, oh berarti sildenafil nggak perlu untuk obat jantung, tapi untuk obat afrodisiaka. Bahkan sekarang kontraindikasinya adalah untuk penyakit jantung. Karena kalau masa ereksinya terlalu panjang, itu kan jantung dipacu dengan sangat keras. Itu bahaya untuk orang-orang yang punya penyakit jantung. Ini gambaran uji klinik fase 1, 2, 3, 4. Ya. Kenapa praktikum farmakologi? Karena sarjana farmasi itu punya peran ya, yaitu mengumpulkan dan mengolah data untuk penelitian. Juga kompetensinya itu harus bisa melakukan pengumpulan data, pengolahan data, menyajikan data, bahkan sampai menyusun laporan. Selanjutnya informasi dasar. Ini yang akan dipelajari, tapi ini tidak akan diselesaikan hari ini. Apalagi yang perhitungan dosis ya, itu harus offline. Karena kalau online, iya, tapi nggak ngerti ya. Oke, ini tujuan umum dari praktikum farmakologi. Jadi diharapkan kalian nantinya bisa bekerja dengan hewan coba, menghayati secara lebih baik berbagai prinsip farmakologi yang kalian sebelumnya sudah peroleh di teori. Jadi di farmakologi berapa ya? 1 atau berapa? Itu kalian sudah belajar tentang obat diuretik. Katanya bisa memperbanyak air seni. Benar nggak? Nah, itu saatnya kita coba. Dengan modifikasi dosis, kemencit, dan sebagainya. Kemudian menghargai hewan coba yang sudah membantu kita dalam mengungkap fenomena-fenomena dalam ilmu pengetahuan. Kalau cuma teori saja, diuretik katanya, kita nggak akan pernah tahu. Kalaupun kita kasih obat ke pasien juga, kita kan nggak akan terlalu tanya terlalu mendalam ya. Apakah obatnya benar Bu, bisa bikin kencingnya banyak? Jarang kita tanya itu. Kita juga lupa pasien itu pernah ke kita kapan. Tapi dengan adanya praktikum farmakologi, oh iya kita bisa tahu, oh iya benar kok obat-obat yang termasuk golongan obat diuretik itu memang bisa memperbanyak air seni misalnya. Ya, kemudian menyadari pengaruh faktor lingkungan. Misalnya, kita sudah tahu nih bahwa mencit yang akan kita gunakan itu termasuk hewan nokturnal. Hewan nokturnal itu artinya dia aktif di malam hari. Kalau kita mau cobakan obat hipnotik, lebih baik di pagi atau di malam. Pagi atau di malam? Tentunya di malam. Kalau di Malam, Bu. pagi nggak usah dikasih apa-apa, mencitnya udah tidur, gitu ya. Kemudian tujuan kemudian diharapkan bisa mengadaptasi atau mungkin dilakukan modifikasi metode farmakologi untuk mengetahui efek dari suatu obat. Kemudian bisa memberikan penilaian terhadap berbagai eksperimen, misalnya ya. Oh, data ini kesimpulannya obatnya berkhasiat. Oh, data minggu lalu itu ternyata bukan diuretik. Nah, itu namanya kalian bisa menganalisa. Bisa membuat kesimpulan. Bisa baca data dan menyimpulkan. Gitu ya. Yang terakhir, menyadari kemungkinan
Siapa tahu dari kalian nanti bisa atau ada yang tertarik untuk bekerja di laboratorium, terutama laboratorium di bidang farmakologi dan farmasi. Ini adalah tujuan khusus praktikum farmakologi untuk kalian diharapkan bisa ngisi belangko data, kasih nomor, nimbang hewan, menghitung dosis, mengukur volume sediaan, dan sebagainya. Tujuan khusus yang lain ini membuat laporan. Tolong diperhatikan untuk susunan laporan. Yang pertama, kalian harus bisa membuat judul percobaan. Ya, biasanya di responsi itu saya sudah tuliskan judulnya. Kemudian di bab 1 itu pendahuluan itu membuat latar belakang. Apa sih latar belakang itu? Latar belakang itu adalah alasan kenapa judul itu dibuat. Misalnya, kalian mau meneliti efek anestesi pada fenobarbital. Berarti cari alasan yang kuat kenapa fenobarbital harus dipakai pada penelitian kali ini. Berarti kan dicari. Mungkin ada nggak penelitian yang dilakukan oleh orang lain juga menggunakan fenobarbital dan sama gitu, kemencit juga. Dan ternyata hasilnya nggak bagus. Nah itu yang harus ditampilkan di latar belakang. Kemudian di pendahuluan juga ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah dan tujuan itu kata-katanya sama. Kemudian di bab 1 juga ada manfaat pelaporan. Pada bab 2 itu tinjauan pustaka. Jadi kalian harus tampilkan semua teori yang berkaitan dengan judul. Kalau mau meneliti anestesi, obat anestesi pada mencit dengan menggunakan fenobarbital, yang harus ada di bab 2 itu anestesinya sendiri diceritakan sampai ke obat-obatnya, kemudian mencitnya sendiri, terus fenobarbitalnya. Mungkin kelebihannya, kekurangannya bila dibandingkan dengan obat yang lain. Itu tinjauan pustaka. Jadi teori semuanya. Sedangkan bab 3 itu ada metodologi percobaan. Ini hanya memindahkan saja dari PPT yang nanti saya sampaikan. Ada prosedur, ada alat dan bahan, ada perhitungan, ada definisi operasional, dan cara evaluasi. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Datanya nanti akan diberikan dalam bentuk tabel. Bentar ya. Oke, untuk hasil dan pembahasan. Nanti itu ada tabel data yang harus diisi. Nah, itu dipindahkan di bab 4. Kalau dimungkinkan untuk menggambar grafik, silahkan. Kalau memang tidak, ya nggak apa-apa. Kemudian bahas datanya. Selama ini kalian kalau bikin laporan, itu yang ada di pembahasan adalah teori yang harusnya ada di bab 2. Namanya membahas, itu hasil yang kamu dapatkan pada penelitian, itu yang dibahas. Pada tabelnya misalnya. Kita mau melihat apakah obat yang diberi fenobarbital bila dibandingkan dengan obat yang lain, kloralhidras misalnya, apakah dua-duanya bisa pingsan?
Ternyata pada saat penelitian fenobarbitalnya mencitnya nggak pingsan. Mencitnya nggak tidur sama sekali. Nah, yang ada di bab 4 pada pembahasan itu adalah kenapa mencit-mencit yang dikasih fenobarbital itu tidak bisa tidur. Karena secara literatur dia bisa bikin pingsan. Nah, dicari kenapa? Bukan menulis kembali teori yang ada di bab 2. Jadi yang dibahas pada bab 4 adalah yang ada di tabel data kalian. Hasil penelitian kalian itu apa? Itu yang dibahas. Bandingkan dengan teori yang ada di bab 2. Itu cara membahas yang benar. Bukan menulis kembali. Anestesi adalah itu adanya di bab 2. Kalau bab 4 membahas yang kalian dapatkan. Mencicai semuanya nggak ada tidur. Nggak masalah dalam penelitian. Tapi silakan dibahas. Kenapa itu bisa terjadi? Tapi di kelompok lain bisa tidur. Dengan dosis yang sama. Mencit yang berat badannya hampir sama. Kok di kamu nggak tidur, di kelompok lain tidur. Itu yang dibahas. Bukan menulis kembali teori yang ada. Begitu ya. Kemudian bab 5 itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu isinya menjawab tujuan. Kalau kalian ditanya, hari ini mau kemana? Hari ini mau ke IKIPA, mau praktikum farmakologi. Ya, berarti kesimpulannya nanti bunyinya saya ke IKIPA untuk praktikum farmakologi. Nyambung. Hanya itu saja. Tapi kalau misalnya tujuannya mau kemana? Saya hari ini mau kuliah. Naik apa? Nah, di kesimpulannya disampaikan saya kuliah hari ini praktikum farmakologi naik KRL. Jadi nggak usah di kesimpulan itu diceritakan panjang kali lebar lagi. Karena itu sudah dilakukan di pembahasan. Kesimpulan cuma ditanya, udah makan belum? Udah, itu kesimpulan. Nggak perlu diceritain. Saya tadi makan pagi pakai rendang, siang makan gado-gado, malam makan ini. Kan ditanyanya cuma udah makan atau belum. Berarti yang dijawab cuma sudah atau belum. Begitu juga nanti untuk menjawab di kesimpulan. Apakah obatnya berkhasiat? Ya jawab saja berkhasiat. Jawab saja tidak berkhasiat. Tidak perlu lagi dijelaskan berkhasiat karena itu adanya di bab 4. Itu ya. Jadi kesimpulan hanya menjawab tujuan. Berapa persen? Berarti kesimpulannya timbulnya persen. Berkhasiat atau tidak? Ya tulis berkhasiat, berkhasiat. Tidak berkhasiat, tidak berkhasiat. Terus nanti kalau ditanya gimana? Baca pembahasan. Selanjutnya di bab 5 juga ada saran. Nah ini saran sering nggak nyambung nih. Ya. Saran itu timbul kalau di bab 4 ada masalah. Oh mencit saya nggak bisa tidur Bu. Semuanya jalan-jalan sepanjang jam praktikum. Setelah saya amati, ternyata obatnya keluar. Ternyata mencitnya banyak yang muntah. Sarannya apa? Sarannya diharapkan digunakan mencit yang sehat sehingga nggak muntah. Sarannya dilakukan latihan untuk pemberian terhadap mencit. Itu namanya saran. Artinya nyambung. Di pembahasan nggak ada, di saran tiba-tiba ada. Kalau kalian bikin laporan, pembahasannya kemana, sarannya tiba-tiba semoga IKIPA tambah jaya. Itu bukan saran. Saran itu adalah masalah di pembahasan disarankan di bab 5. Begitu ya. Kemudian di Dapus diharapkan bisa menggunakan buku minimal 3. 3 buku.
Saya mau 4, bagus. Saya mau 6, silakan. Tapi saya hanya mensyaratkan minimal 3. Saya cari bisa jadi 10, Bu. Wah, lebih bagus lagi. Ya. Ada pertanyaan tentang laporan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Dalam protokol penelitian, kita harus menetapkan atau menggunakan prinsip 3R. Replacement, artinya banyaknya hewan coba yang digunakan itu harus diperhitungkan. Juga harus dipikirkan, apakah penelitian ini boleh diganti hewan cobanya. Misal, penelitiannya harus pakai kuda. Kan kuda mahal ya. Boleh nggak diganti pakai kelinci? Kita lihat dulu penelitiannya. Kalau memang penelitian itu hanya bisa digunakan terhadap hewan kuda, ya berarti nggak bisa diganti. Tapi kalau ternyata dia bisa dilakukan ke semua hewan, berarti boleh diganti. Replacement sendiri ada 2, relatif dan absolut. Yang kedua yaitu reduction. Jadi sebisa mungkin dalam penelitian itu menggunakan hewan coba dalam jumlah yang minimal. Makanya harus dihitung. Untuk menentukan berapa jumlah hewan coba yang akan digunakan dalam satu kelompok percobaan, dalam satu siklus, biasanya kita menggunakan rumus Federer. Ini ya rumus yang ini. Nanti saya ajarkan kalau sudah offline saja. Ya. Kemudian yang ketiga, prinsip 3R adalah memanusiakan hewan. Gimana tuh bahasanya? Jadi hewan yang akan kita gunakan harus diperlakukan secara manusiawi. Jadi harus baik, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menyebabkan luka, dan sebagainya. Selanjutnya untuk pemeliharaan coba, kita 5 of freedom. Yang pertama harus bebas dari kelaparan. Artinya mencit atau hewan coba yang akan digunakan untuk percobaan atau penelitian harus diberikan makanan yang cukup, minum yang cukup. Yang kedua, hewan harus bebas dari kepanasan dan ketidaknyamanan secara fisik. Makanya harus disimpan di tempat yang sirkulasi udaranya bagus, temperaturnya bagus, kelembapannya kecil, dan disesuaikan. Kalau mencit, itu dia tidak suka terang, makanya diletakkan di tempat yang gelap. Yang ketiga, hewan cobanya harus bebas dari luka, harus bebas dari penyakit dan rasa sakit. Yang keempat, diharapkan mencitnya bebas, dia berperilaku normal. Kalau dia dulu ditaruh di kandang yang besar, pada saat kita mau lakukan percobaan, ini tetap harus dilakukan di kandang-kandang yang besar, supaya dia leluasa dalam bergerak. Yang terakhir, dia harus bebas rasa takut atau penderitaan. Ini nggak usah. Nah, ini beberapa hewan coba yang bisa digunakan. Mungkin ya, nanti kalian mau penelitian. Kalau menggunakan roden, tikus, mencit, kita lihat lagi galurnya mau yang mana, strainnya mau yang mana. Kalau mau uji cobanya terhadap obat DM, itu pakai tikus biobreeding. Tapi kalau yang hubungannya dengan penelitian biomedis, pakai tikus Frank Dowley. Kalau mau meneliti toksikologi, pakai tikus putih galur Wistar. Begitu juga contohnya kalau kita menggunakan kelinci. Kelinci itu paling banyak air matanya. Kalau kita mau pakai atau uji efek iritasi, suatu obat mau menyembuhkan iritasi,
Berarti kelinci yang dipilih itu adalah kelinci yang jenis albino. Karena dia air matanya sedikit. Ini ya penjelasannya. Tikus biobreeding ini dia rentan terkena DM tipe 1. Makanya paling disukai kalau mau meneliti tentang obat-obat yang mengobati DM tipe 1. Dan yang tadi saya jelaskan. Oh, sudah habis. Minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya dan responsi anestesi. Minggu depannya lagi baru kita pegang mencit. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau Oke, tanya, kasih. Ya. untuk laporannya nanti dikumpulinnya pas waktu praktek. Ya. Jadi, aku praktek. Jadi, tugas perorangan, ingat kan? Yang setiap akhir PPT, karena ini PPT-nya belum berakhir, makanya tugasnya belum ada. Ya. Tugas mandiri, tugas perorangan itu adanya di akhir PPT. Tugas kelompok itu yang asalnya dari praktikum. Tugas mandiri dikumpulkannya pada saat praktikum. Laporan praktikum dikumpulkannya pada saat responsi. Begitu nih ya. Baik, Bu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya buka absen. Karena di PPT yang satu lagi itu banyak hitungan-hitungan. Kalau saya kasih secara online, percuma ya, karena perhitungannya kalian harus tahu. Karena itu nanti yang kalian akan kerjakan setiap minggunya. Dan juga itu nanti yang akan keluar di ujian. Percuma saya berikan secara Zoom karena agak repot gitu menjelaskannya ya. Jadi hari ini hanya ini saja dulu pendahuluan yang sesi 1 dulu. Kalau tidak ada saya mau absen. Dia Ayu, Hadir, Ibu. Anita Rahman, Hadir, Bu. Mala, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir, Bu. Yulita, Hadir, Bu. Rafelina, ada tapi nggak bisa bersuara Rafelina. Lulu, Hadir, Bu. Septi, Hadir, Bu. Siti Nurmaya ya ini ST ya. Iya, Ibu Siti Nurmaya. Hadir, Ibu. Ayo dia, Hadir, Bu. Ananda, Hadir, Bu. Gandar Hakim, Hadir, Ibu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Azara, Azahra, Azahra nggak ada. Mutiara Andini, Hadir, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia, Hadir, Bu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Ibu maaf, Fatimah. Zara hadir. Walah kamu nggak diganti namanya Neng. Oke, Azara tadi mana lagi? Namanya diganti atuh Neng. Siti Fatimah tadi ada ya? Hadir, Bu. Teguh Setiawan, Hadir, Bu. Siti Askia, Hadir, Bu. Ilmi, Hadir, Bu. Selinia,
Hadir, Bu. Silvi, Hadir, Ibu. Siti Nurmaya, dan Sally satu Zoom. Saya simpen ya, sudah semua kan ya? Oke, minggu depan itu kita banyak belajar tentang hitung-hitungan dan masuk ke responsi anestesi. Jadi masih belum praktikum ya. Mudah-mudahan mencetnya sudah bisa dilihat ya, supaya bisa coba-coba pegang mencit ya. Mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam malam Bu. Makasih Bu. Ya, izin saya Waalaikumsalam. buat Iya, makasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. dulu.